Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi distribusi binomial kumulatif. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah like and subscribe. Bagi teman yang belum, masih ditunggu ya. Distribusi binomial kumulatif. Peluang paling banyak X kejadian yang diharapkan disebut fungsi distribusi binomial kumulatif. Misalkan X sama dengan T, maka peluang paling banyak T kejadian yang diharapkan dinyatakan F besar T sama dengan P X besar kurang dari sama dengan T sama dengan sigma dengan batas bawah X sama dengan 0 dan batas atas T kombinasi X unsur dari N unsur dikalikan P pangkat X dikalikan Q pangkat N dikurangi X. Keterangannya bisa teman-teman cermati di sini. Biasanya untuk soal-soal tentang distribusi binomial kumulatif itu menggunakan kata-kata paling sedikit, paling banyak, kemudian antara. Teman-teman ingat kembali cara menuliskan distribusi peluang binomial, bisa dilihat di sini. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, seorang penjaga gawang profesional mampu menahan tendangan penalti dengan peluang 3/4. Dalam sebuah kesempatan dilakukan 4 kali tendangan. Tentukan peluang penjaga gawang mampu menahan paling sedikit 3 kali tendangan penalti. Cara menyelesaikan, kita tentukan dulu N-nya, N sama dengan 4. Kemudian P di sini sudah diketahui yaitu 3/4. Untuk menentukan Q sama dengan 1 dikurangi P, yaitu 1 dikurangi 3/4 sama dengan 1/4. Teman-teman cermati di sini, yang ditanyakan adalah peluang penjaga gawang mampu menahan paling sedikit 3 kali tendangan penalti. Maka P X besar lebih dari sama dengan 3. Bisa kita cari yaitu P X besar sama dengan 3 ditambah P X besar sama dengan 4. Kita bisa menuliskan Px besar sama dengan 3 dengan F kecil 3 ditambah F kecil 4. Kemudian kita masukkan ke rumus yang ada di sini, sama dengan 4 kombinasi 3 dikalikan 3/4 pangkat 3 dikalikan 1/4 pangkat 4 dikurangi 3 ditambah 4 kombinasi 4 dikalikan 3/4 pangkat 4 dikalikan 1/4 pangkat 4 dikurangi 4. Kita selesaikan. Untuk mempermudah perhitungan, teman-teman lihat di sini 4 kombinasi 3 kita gunakan rumus yang ada di sini. Dengan demikian 4 kombinasi 3 itu sama dengan 4. Sedangkan 4 kombinasi 4 bisa dilihat di sini yaitu 1. Setelah itu tinggal kita selesaikan. 4 kombinasi 3 itu 4, 4 kombinasi 4 itu 1. Kemudian 3 pangkat 3 27 dibagi 4 pangkat 3 64 dikalikan 1/4 pangkat 1 yaitu 1/4. 3 pangkat 4 81 dibagi 4 pangkat 4 256 dikalikan 1/4 pangkat 0 itu adalah 1. Kita kalikan 4 dikalikan 27 yaitu 108 dibagi 64 dikalikan 4 256 ditambah 81 dibagi 256. 108 ditambah 81 yaitu 189 per 256. Jadi peluangnya adalah 189 per 256. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Nenggelis melempar sebuah mata uang logam sebanyak 5 kali.
Tentukan peluang muncul gambar paling banyak 4 kali. Cara menyelesaikan, kita tentukan dulu N, yaitu 5. Mata uang memiliki 2 buah sisi. Dengan demikian, P atau peluang sukses sama dengan 1/2. Untuk menentukan Q sama dengan 1 dikurangi P sama dengan 1 dikurangi 1/2, yaitu 1/2. Peluang muncul gambar paling banyak 4 kali. Dengan demikian kita bisa menuliskan P X besar kurang dari sama dengan 4 sama dengan F0 ditambah F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4. Teman-teman cermati di sini, F0 ditambah F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 ditambah F5 itu adalah 1. Dengan demikian untuk menentukan F0 ditambah F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 sama dengan 1 dikurangi F5. Tinggal kita tuliskan di sini, yaitu Px kurang dari sama dengan 4 sama dengan 1 dikurangi F5. Sehingga perhitungan kita itu akan lebih ringkas. F5 bisa kita tuliskan seperti yang ada di sini, yaitu B5 5 1/2. Cara menuliskan distribusi peluang binomial bisa teman-teman cermati di sini. Setelah itu kita masukkan ke rumus. F5 sama dengan 5 kombinasi 5 dikalikan 1/2 pangkat 5 dikalikan 1/2 pangkat 5 dikurangi 5. Kita selesaikan. N kombinasi N yaitu 1. Dengan demikian 5 kombinasi 5 ini adalah 1. 1/2 pangkat 5 yaitu 1/32 dikalikan 1/2 dipangkatkan 0 yaitu 1. Sama dengan 1/32. Setelah itu F5 kita ganti dengan 1/32, diperoleh hasil Px kurang dari sama dengan 4 sama dengan 1 dikurangi 1/32. Disamakan penyebutnya sama dengan 32 dikurangi 1 dibagi 32 sama dengan 31/32. Jadi peluangnya adalah 31/32. Teman-teman bisa juga menentukan F5 dengan cara seperti ini. Teman-teman ingat kembali segitiga Pascal yang ada di sini. Karena di sini mata uang logam itu dilempar sebanyak 5 kali, maka kita ambil baris yang terakhir ini. Urutannya itu 0 gambar, kemudian 1 gambar, 2 gambar, 3 gambar, 4 gambar, dan 5 gambar. Jika dicermati, ini kalau kita jumlah itu adalah 32. Dengan demikian, untuk menentukan peluang 5 gambar itu bisa dilihat di sini, yaitu F5 sama dengan 1/32. Ternyata hasilnya sama, yaitu 1/32. Setelah itu caranya tinggal digantikan ke F5 seperti yang ada di sini. Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Neneng melempar sebuah dadu sebanyak 3 kali. Tentukan peluang muncul mata dadu 4 paling banyak 1 kali. Cara menyelesaikan, langkah pertama kita tentukan dulu N yaitu 3. Sisi dari mata dadu itu adalah 6. Dengan demikian P sama dengan 1/6. Q sama dengan 1 dikurangi P sama dengan 1 dikurangi 1/6 yaitu 5/6. Yang ditanyakan itu adalah peluang muncul mata dadu 4 paling banyak 1 kali. Dengan demikian kita bisa menuliskan Px besar kurang dari sama dengan 1 sama dengan F0 ditambah F1. Cara menentukan F0 dan F1 bisa kita gunakan rumus yang ada di sini. Kita tinggal menuliskan F0 yaitu 3 kombinasi 0 dikalikan 1/6 pangkat 0 dikalikan 5/6 pangkat 3 dikurangi 0.
ditambah F1 yaitu 3 kombinasi 1 dikalikan 1/6 pangkat 1 dikalikan 5/6 pangkat 3 dikurangi 1. Untuk mempermudah perhitungan, teman-teman cermati di sini 3 kombinasi 0 itu adalah 1, sedangkan 3 kombinasi 1 ini adalah 3. 1/6 pangkat 0 yaitu 1, kemudian 5/6 pangkat 3 yaitu 5 pangkat 3 125 per 6 pangkat 3 216 ditambah 3 kombinasi 1 yaitu 3, 1/6 pangkat 1 1/6 dikalikan 5 pangkat 2 25 per 6 pangkat 2 36. Tinggal kita selesaikan, sama dengan 125 per 216 ditambah 3 dikalikan 25 yaitu 75 per 6 dikalikan 36 216 sama dengan 200 dibagi 216 disederhanakan. Kita lanjutkan contoh yang keempat. Sebuah keluarga memiliki 4 anak. Tentukan probabilitas jumlah anak perempuan paling sedikit 1 dan paling banyak 3. Cara menyelesaikan, kita tentukan dulu N yaitu 4. P sama dengan 1/2. Diperoleh Q sama dengan 1 dikurangi 1/2 sama dengan 1/2. Yang ditanyakan itu probabilitas jumlah anak perempuan paling sedikit 1 dan paling banyak 3. Sehingga kita bisa menuliskan P X besar kurang dari sama dengan 3 dan lebih dari sama dengan 1 sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3. Dengan cepat kita bisa menggunakan cara yang ada di sini. Karena N sama dengan 4, maka kita gunakan baris yang terakhir yaitu 1 4 6 4 1. Kalau kita jumlah ini ada 16. 1 ini adalah 0 perempuan, kemudian ini 1 perempuan, 2 perempuan, 3 perempuan, dan 4 perempuan. Dengan demikian F1 sama dengan 4/16 ditambah F2 6/16 ditambah F3 itu 4/16. Kita selesaikan, 4 ditambah 6 ditambah 4 yaitu 14/16. Kita sederhanakan 7/8. Jadi peluangnya adalah 7/8. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.